Man kana dzabaha udhiya qabla ayyusallu, siapa yang menyembelih korban sebelum salat Idul Adha, fala yadbaha makana ukhra, maka dia harus menyembelih lagi sesudah salat Idul Adha. Kenapa? Laisa minan nuski fi syai', penyembelihan tadi itu tidak dianggap sebagai penyembelihan korban. Nangka dimakan, nang dikonsumsi. Jangan sampai daging jauh itu melayang-layang. Dia biasa bunyi ke mana kana, udah dia, sebuah ini menentu sebuah sana. Dah boleh. Nangka dimakan harus yang halal. Kalau ada makanan minuman yang tumbuh di dalam diri seseorang manusia dari makanan dan minuman haram, itu nangka dikada kaja di api neraka nomor pertama. Dan daging korban tak boleh dijual. Muka sih dijual tu kok panitia korban boleh menjual. Tapi kalau ibu ingin menjual, contoh kan, ibu dapat jatah contohnya kulit. Bu, ke kulit saya. Kulit, ndak pandai aku mau benda ibu kan. Baca cara ibu salah, ibu pulang. Ndak pandai yang bodoh pak. Cara tu pak, tu toke tu. Ibu gitu din. Pak toke, balik yang nama dia. Deh, tu ibu menjual tu. Ibu yang punya boleh. Ini yang tak boleh panitia yang jual. Yang anehnya, alun tangga kulit itu dari jauh itu. Pitih lah terima. Tempat lain. Sekolah, tempat lain. Tempat lain. Alun tangga dari jauh itu. Boleh saja jauh itu baru. Jauh itu terima di mana baru. Pitih lah terima. Balik dia saja. Dia, berapa? Ya. Nang kalama dewe ibadah. Mamba'al jildan udhiyah, siapa yang menjual kulit, dijelas hadisnya. Manba'a jildan udhiyah, siapa yang menjual kulit hewan kurban. Maksud yang menjual itu bukan ibu tadi itu di panitia. Maka fala udhiyah lahu, tidak ada kurban baginya. Dijelas ini hadisnya. Jadi makanya awak panitia awak lakukan salah sebaik-baiknya agar ibadah kita diijabah makbul di sisi Allah Subhanahu. Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, ini hadis sahih. Ali itu sahabat Rasul. Apa kata Imam Ali radhiyallahu an? Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku an aku ma'ala budni, untuk membagi-bagikan korban Rasul. Ya Ali, ini korbanku, tolong selenggarakan, tolong bagikan. Fa uqsima jilalaha wa juludaha, maka aku selenggarakan, aku bagikan semuanya, termasuk jilal. Jilal itu panutui. Itu kalau onta dia te untu tu ada panutuinya sampai dua-dua itu atau bajunya tu supaya tidak kedinginan di padang pasir, itu dibagikan dari Imam Ali. Wa juludaha, dan kulit-kulitnya dibagikan semuanya. Jadi sadwalah bagian. Wa amarani, dan aku diperintahkan, kata Imam Ali, apa? An la u'tiyal jazzara min hasyai, untuk tidak memberi upah kepada tukang sembelih, tukang jagal, tukang bantai, minha, daripadanya, nya itu korban, daging korban dari jawi tadi itu, syai, sedikit pun. Wa qala, beliau menyatakan, Rasul menyatakan, nahnu nu'ti min indina, boleh tukang dabiah diupah, boleh dikasih makan, boleh diagiah daging, boleh, tapi nu'ti min indina, dari sisi kami, bukan dari jauh tadi. Dari sisi kami itu muka suye pas habis ya. Contoh, awak korban siko contohnya kan 1.2.600.000. Mungkin ada beko di balian kajawi itu 2.500.000. Nan 100 kan ada sisi itu. Maka pakailah nan 100 itu untuk
bali nasi bungkui, penyelenggaraan biaya yang lain, atau mungkin di sisuan 200. Kalau enggak, mungkin di kaluan lagi 200 seorang menyumbang untuk bali penyelenggaraan ibadah korban tu. Kan bapak-bapak Karajo itu kan butuh minum, butuh makan, parik lapar, atau ingin selanjung siko bali jawi cie lai, tidak perlu memenuhi syarat korban doh, tidak perlu muah doh, bali saya melempet juta atau 5 juta, dah biar tu boleh, tapi tidak mengaduan dan korban tadi, karena syai sedikit pun tidak boleh. Ini hadisnya sahih dan jelas. Itu teknis penyelenggaraan saja. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Fi awalil marra hayya nashkurullah azza wa jalla alladzi a'tana rahmatan thumma salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sallallahu alaihi wasallam nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai di malam Allah masih berikan kepada kita umur panjang. Alhamdulillah. Lalu alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita bisa hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap dan seluruh amal soleh yang kita lakukan dijabah, diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah sampai di malam Allah masih berikan kesehatan ke kita. Allah masih berikan waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Tidak semua manusia yang punya. Karena banyak manusia yang umurnya panjang tapi badan tak sehat. Berjuang di rumah sakit ingin sehat. Badan sehat, umur panjang tapi tak muah ke masjid, muah solat, tak namuah duduk di majlis ilmu. Lebih baik banyak buat mubazir. Karena umur nanti akan dihisap. Seluruhnya kita ini akan dihisap. Umur kita, mata kita, suara kita. Hati-hati yang penyanyi-penyanyi itu nanti dihisap itu suaranya. Kemana saja dipergunakan Allah kasih itu. Makanya baca itu sejarah Imam besar Masjidil Haram Syekh Masyari Rasid
Itu awalnya belum penyanyi jalanan. Datang seorang syekh, hati-hati, suaranya bagus, tapi Allah akan bertanggungjawab minta nanti. Allah akan hisab. Maka beliau hijrah, coba baca Al-Quran, ternyata suaranya bagus, hafal Quran, dan sampai beliau imam besar Masjidil Haram sampai hari ini. Nah, hati-hati suara. Boleh kita nyanyi menghibur-hibur diri, boleh, tak apa-apa. Tapi untuk membangkitkan gairah untuk dekat taqarrub ilallah. Karena semuanya la tazalu maqadama 'abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergeser telapak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan hidup. Di antaranya adalah an umrihi, tentang umur yang dititipkan Allah ke kita. Ya, bersyukurlah Bapak Ibu yang lahir rajin datang ke masjid, umur panjang, badan sehat, ada waktu luang dimanfaatkan ke masjid, dan kita istiqomah. Ya, kadang waktu luang ada tapi dah istiqomah do. Panik lah, litak lah bagai. Kadang hujan seketik, dalam tiba ada saja alasan. Dan itu memang seperti itu. Bapak Ibu hadirin, jalan menuju surga itu penuh onak dan beri, banyak tanjakan, tikungan, curang, berat, tantangan banyak. Iya. Kenapa? Karena nanti ujungnya itu tidak sama dengan yang lain. Surga ujungnya. Tapi kalau jalan menuju neraka itu rancak, nyaman, nikmat, enak, tenang. Jalan berbuat maksiat itu memang seperti itu. Sekarang kita tinggal pilih saja. Mau pilih yang jalannya yang Allah ridho atau yang tidak, kayak gitu. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah ya Bapak Ibu ya, untuk selalu berada di atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nanti aja. Jadi insyaallah tidak beberapa hari lagi, lebih kurang 40 hari lagi, kalau Allah berikan izin ke kita, umur halai panjang, akan ketemu dengan ibadah yang agung, yaitunya ibadah kurban, ibadah adha yang sangat luar biasa. Jadi hari raya Idul Adha itu adalah hari raya yang sangat besar. Hari raya besar sebenarnya itu ayam bayun paling kadang gitu. Kalau di awal mungkin biasa kan hari raya kadang itu kan Idul Fitri. Sebenarnya tidak, Idul Adha. Kenapa seperti itu? Satu, penyelenggaraan ibadah kurban. Dua, pelaksanaan ibadah haji. Ketiga, sampai hari raya itu 3 hari. Tasyrik 11, 12, 13. Dalam rentang 3 hari itu boleh kurban. Jadi kalau tidak biasa hari pertama itu hari kedua. Makanya hari raya akbar. Waktu bapak selama awak menganggap hari raya Idul Fitri itu yang kadang. Sebenarnya kan mungkin salah persepsi saja. Dia sudah puasa, pulang kampung. Ini kan itu saja ya. Jadi hari raya akbar adalah Idul Adha. Dan hari raya dalam Islam hanya 2, Idul Fitrah atau Idul Fitri, Idul Adha. Jadi yang lainnya tidak boleh dirayakan. Ulang tahun, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran, tidak boleh dirayakan. Ataupun hari-hari kelahiran lainnya tidak boleh dirayakan. Tidak boleh dirayakan. Kenapa? Rasul kata, Innallaha, sesungguhnya Allah,
Idul Fitrah wa Idul Adha. Karena nanti dalam hari raya itu ada ketentuan-ketentuan syariat yang tidak boleh ditinggalkan. Ada sholat di sana. Nazul Quran ini kan ada sholat. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban, maka kita coba tengok, kita lihat dulu daftarnya sudah ada, silakan kita isi bersama-sama. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang taqarrub ilallah dengan seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Dasar ibadah kurban itu perintah Allah. Al-Kautsar firman Allah, As-Saffat firman Allah, dijelaskan juga Al-Hajj juga dijelaskan. Dalam surah Al-Hajj Allah menjelaskan ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Ada kulli di situ. Ada likulli, dan bagi tiap-tiap umat. Nah, kalau tiap-tiap umat berarti ke seluruh umat, bukan hanya umat akhir zaman. Jadi korban disyariatkan bukan hanya kepada umat akhir zaman, likulli ummah, tiap-tiap umat. Jadi sejak mulai daripada Nabi Adam alaihissalam terakhir baginda Rasul itu disyariatkan ibadah kurban. Hadirin kaum muslimin, tujuannya apa? Lihat kurus mallah wala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang direzekikan kepada mereka. Maka salah satu syarat menyembelih itu wajib hukumnya membaca nama Allah. Bismillah. Sia saja nak kepada dia. Dia korbannya di kantor, dia di masjid, di musola, di lapangan, di rumah sekalipun. Mungkin kalau kita di rumah kurban boleh, tidak ada masalah. Di kantor-kantor boleh, tidak apa-apa. Di gudang-gudang juga boleh. Mungkin ini ada gudang di sini kan, karyawannya banyak, puluhan sampai ratusan. Kurban mungkin 5 ekor, 10 ekor, boleh, tidak apa-apa. Tapi kuncinya lihat urus Allah, wajib menyebut nama Allah. Itu nanti masuk kepada syarat penyembelihan, syarat sah. Hadirin kaum muslimin, fa ilahukum ilahun wahid. Itu lanjutan ayatnya, surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 34. Maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu. Siapa Tuhan kita? Allah. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Nya itu disebut kepada Allah. Berserah diri ke Allah. Wa basyiril mukhbitin, beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh ke Allah. Ini salah satu dalil yang menyatakan ibadah kurban adalah perintah Allah. Pengertian penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita tanya boleh Bapak Ibu. Nah, kita dialog saja. Penyembelihan hewan ternak itu kurban. Jadi hewan ternak yang disembelih, tidak boleh hewan liar. Dan harus disembelih. Tidak boleh dicari-cari aja dah. Lah dibawa kasih aku masjid cari-cari aja lain. Dah. Pada hari raya Idul Adha, tidak boleh hari yang lain. Nanti ada ketentuannya itu, kapan penyembelihan itu. Apa tujuannya? Mengharap redha Allah. Jadi semakin taat, semakin tunduk, semakin dekat kepada Allah. Korban itu adalah bahasa Arab qaraba atau qarib, artinya dekat, mendekat.
dengan pelaksanaan ibadah kurban seharusnya kita semakin dekat kepada Allah. Jangan korban rajin sholat indah atau sholat acak-acak kan. Kadang sholat ni kalamak di awak deh. Enggak itu, enggak benar. Jadi semakin banyak, semakin rajin, semakin selalu ikut ibadah kurban, semakin qarib, semakin dekat dengan Allah. Seharusnya semakin dekat dengan sholat, semakin dekat dengan rumah ibadah, dengan masjid atau musola, semakin dekat dengan ketaatan, rambu-rambu, aturan, perintah, dan menjauhi larangan Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu dari segi definisi, supaya kita semakin lebih memahami tentang konsep ibadah kurban itu. Kurban itu ibadah, Bapak Ibu. Sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Salat ibadah, zikir tilawah Al-Quran ibadah, haji umrah ibadah. Jadi kalau awak tak ditulis nama awak gelar awak haji de orang, jangan berang loh. Batu haji itu bukan gelar. Haji itu ibadah. Nyodoh itu. Ingat itu, ibadah itu ikhlas, tulus karena Allah. Kalau ditulis sadonya, kalau haji, kalau zakat tuh Z Herman Tanjung, seku aku zakat gitu. Ambo zakat setiap tahun mah. Kalau puasa tuh P. Kalau kurban tuh K. Jadi ingat, ibadah. Kapan munculnya ditulis penamaan haji itu? Terus strategi Belanda dulu itu. Orang-orang yang ada di hajian kode namanya. Jadi tahu awak macam-macamnya kok hilang malam. Gitu kan. Haji. Pak Haji itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi konsep ibadah. Kemudian selanjutnya adalah bahwa sejarah ibadah kurban itu dari awal kenabian sudah ada. Likulli ja'alna minkum syir'an wa minhaja. Dan bagi tiap-tiap umat telah ada syariat, ketentuan-ketentuan aturan Allah yang harus diikuti, yang harus ditaati. Hukum. Ada katanya boleh. Hukum ibadah kurban itu hukum dasarnya adalah sunnah muakkad atau sunnah muakkadah. Ada juga menyatakan begitu. Wajib, sunnah muakkadah, sunnah di bawah. Di atas sunnah, di bawah wajib. Nanti status hukum itu akan berubah. Kalau ada kemampuan diberikan Allah kesanggupan, itu malah nanti naik kepada wajib. Ini ada ulama-ulama yang menyatakan seperti itu. Di antaranya, contohnya adalah Imam Abu Hanifah. Imam Hanifah, beliau menyatakan hukum ibadah kurban itu wajib. Kalau Imam Syafi'i sunnah, sunnahnya sunnah kifayah malahan. Imam Abu Hanifah menyatakan wajib, beliau berdasarkan kepada hadis Rasul. Apa kata Rasul? Man kana lahu sa'atun, siapa yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, diberikan kemampuan, ada rezeki oleh Allah, walam yudah, kemudian dia tidak mau kurban, enggan dia, berbagai macam bentuk alasan lah gitu. Fala yaqrabanna musallana, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat. Itu kan diisi bahasanya tuh, pegadin, gitu. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Rasul. Imam Abu Hanifah
berpatokan kepada hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, karena sudah diantarkan dengan kata-kata man kana lahu sa'atun, siapa yang diberikan kelapangan rezeki, iya Allah lai diagi rezeki di Allah lai buktiye baik rezeki yang ada di dalam diri ataupun di luar diri. Lihat dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Nah, itu jalih di situ tuh. Jadi sebelum perintah kurban, sebelum kita disuruh sholat, kita dikasih rezeki oleh Allah dulu. Inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat rezeki karunia yang banyak. Yuk banyak rezeki Allah pada kita, yuk. Hitunglah tuh. Tidak kata lo metong. Dalam diri saja tidak bisa metong, apalagi di luar. Jadi ini alasan beliau menyatakan nanti jatuh kepada wajib. Contoh, kalau ibu-ibu ada peti kini kau 1 juta atau 2 juta, baik ke mall, baik ke pasar, beralah mau nyubi itu, le 3 hari, lain, balanja di pasar tu, apalagi di mall gitu kan, apalagi menjelang ayo tu, menjelang puasa. Kalau tempat lain ke batang tu, tidak sampai setengah hari itu biar habis cuma. Bayangkan itu, sebentar, sesaat, tidak bentuk itu. Apalagi kalau makan bersama di rumah-rumah makan, diantarkan dengan itu dulu. Jadi begitu banyaknya. Atau bapak-bapak yang hobi atau suka merokok, rokok pada sempui ini kok. Yang paling rendah berapa? 10.000. Sampai puluhan. Sampai 10.000, masya Allah. Berapa bungkus tadi? Contoh, contoh saja. Walaupun orang merokok indah kan tak tahu orang. Saya tahu sabungkui. Sabungkui sehari sampai 10.000. Sampai puluhan dikali 30. Sampai 10.000 kali sebulan 30. Hah? 1 juta 200 kali 2 balik setahun. Itu kali-kalinya korban kan sekali setahun, kan tak sekali sebulan loh. Iya kan? Lebih 3 ekor kambiannya bu 7 juta lebih tu. Kini wak berapa kini kok korban berapa? 26. Kalau kami tidak ada piti dia ya, tidak usah pakai piti. Bawa saya kambiang hari. Tak ada. Boleh. Nak kan dindak lah panitia tu. Kalau nak jawi je bawa hari. Dan pokok jangan jawi nar je lah. Boleh. Oh dalam keluarga rumah tangga tu kami ada beli monya ustaz. Boleh jawi di bawah siku kami rancak mana. Tidak harus bertujuh tu. Tidak kan tak harus idealis mana tu. Oh kalau tak bertujuh tak sah. Kecik siap. Enggak. Nabi Ibrahim pada orang dalam rumah tangga itu. Nabi Ibrahim satu. Itu sebelum ada Ismail. Anggaplah setelah ada Ismail gitu. Sebelum ada Ismail, Nabi Ismail alaihissalam, istri beliau pada orang bu. Berdua, bertiganya dalam rumah itu. Berapa banyak korban? Ratusan ekor. Mungkin pernah tadangah dewa dulu sokatu duit mandi yang almarhum Pak Haji Herman Nawas kan dah seiko duit kok beliau korban tu. Bahkan ada Mas Haji musola ada beliau kasih kan. Nah gitu. Ada suka pernah dapat kan? Ada kan? Beliau bara orang mana beliau dalam rumah tangga itu. Jadi tidak harus. Nah gitu. Jadi siapa yang dikasih kelapangan rezeki kesanggupan, enggak itu sekali-kali itu 1 juta, saya 1.500.000 dibawa ke mall sebentar. Atau rokok tadi contohnya gitu kan, sampai 10.000
sabukui dikali 30 hari sabulan kali 2 balik. 3 juampe kambiangan rumah. Tidak percaya cobalah kali-kalian lah tu. Berarti Allah kasih kita nikmat. Maka fasalli li rabbika. Saya lihat dalam Al-Kautsar 1-2 tu. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Baru wanhar, berkurbanlah. Datang perintah korban. Nih, udah kasih rezeki nih. Salat. Itu yang tidak salat tuh tidak mensyukuri karunia Allah. Makanya dia kufur. Lawan dari syukur kan kufur. Kan itu saja. Kalau dia tidak kufur, syukur. Kalau tidak syukur, kufur. Jelas. Man taraka shalah faqad kafara. Siapa yang tidak salat, kufur, kafir dia. Bainal abdi wal kufar, beda antara hambaku dengan kafir, salat. Kan jelas itu. Jadi kalau dia tidak salat, kafir iya. Kufur. Ingkar nikmat. Kalau tidak, syukuri nikmat. Dengan jalan apa? Ya salat. Lah dia lagi kaki deh Allah. Tidak berjalan ke rumah saji itu. Lah dia lagi tangan, lah dia lagi telingo, lah dia lagi mata. Telingo kan dapat kado. Tak dengar suruh azan mah. Kenapa tidak salat? Tidak usah banyak alasan. Dia yang tak panggil loh, panggilan Israel. Tunggulah panggilan Israel tu. Berarti itu mati nekat namanya tu. Mati dalam keadaan kufur. Hati-hati. Makanya salat itu penting. Fasholli li rabbika. Salatlah. Makanya orang yang tidak salat itu orang yang paling sombong. Ya. Innal ladzina yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang paling takabur kata Allah adalah orang yang barik kepala sujud, tidak mau salat. Salat itu tidak ada untung rugi bagi Allah, tidak ada. Laika sujud sedoa orang di dunia bah. Allah tetap akbar, tidak berubah, tidak berhenti Allah jadi Tuhan. Murtad orang ke sedolahnya, kafir orang sedolahnya, membalakang orang sedolahnya. Yang Allah tetap akbar, tidak berubah. Jadi bagi siapa? Bagi awak. Makanya sadar lampai 10 tahun umurnya tidak ada solat ada. Kawan mana duit itu? Nak dicari untuk duit pun untuk Bapak Ibu, kita ini hanya sebentar. Tapi azabnya berkepanjangan. Tidak percaya cobalah, matilah. Untuk gitu. Yang kadang orang kan boleh sawana itu ya. Kalau tidak sawana ya mati. Coba. Tidak percaya kau balik lah balik. Kalau bisa. Kalau tidak nikmati saja. Tidak bisa dianalogi, di logika. Kan dalam kubur itu tidak bisa. Alam kubur itu nikmat neraka, surga itu dengan iman. Allah ampe agiah hidayah. Kadang manusia tidak mempergunakan ikodo. Satu pancai naluri, dan kedua panca indera pengembangan hidayah pertama, dan ketiga akal. Tidak cukup ijo akal sajodoh. Kalau nikmat kubur, siksa kubur, neraka, surga, mizan, alam-alam gaib itu tidak taluk juaka jo iman. Masuk nang kampe gua. Hidayah nang kampe iman adin. Ndak tamakan juaka jadi kalinyo seteres awak. Aku banyak orang seteres tu. Kenapa tu? Ndak tamakan juakanya tu. Seramira itu dengan iman. Adanya Nabi Adam alaihissalam dengan iman. Nabi Isa lahir tanpa ayah dengan iman. Azab kubur jo iman. Tapi kalau ingin joaka, ya masuklah dalam kubur tu. Gitu. Makanya penting. Salat fasholli li rabbika. Itu kata Allah seperti itu. Al-Kautsar. Boleh dilihat. Wanhar dan berkurbanlah.
perintah korban dengan salat disebandingkan, disetarakan oleh Allah. Makanya kalau rajin awak salat, korban. Kalau rajin awak korban, salat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Udah kau tanya Bu, boleh? Enggak apa-apa. Itu tentang sejarahnya, definisinya, dalilnya, hukumnya. Sudah jelas disampaikan tadi. Mana tahu ada yang ragu gitu kan. Kalau menurut Imam Syafi'i itu sunnah, sunnahnya sunnah kifayah. Beliau berdasarkan kepada doa Rasul, Allahumma min hadza Muhammad wa ali Muhammad wa ummah Muhammad. Ya Allah, terimalah yang korban ini, korbannya Muhammad, ini korban keluarga Muhammad, ini korbannya umat Muhammad. Jadi Imam Syafi'i berpatokan, berpedoman bahwa kalau seandainya kita satu orang dalam keluarga itu ikut peserta ibadah korban, maka yang lainnya sudah mendapat kebaikan dari amalan ibadah korban tersebut. Ini hadis pendukungnya, man qara'a qurbanan fihi fa bi awali fitrah. Siapa yang ikut melaksanakan ibadah korban, korban itu ibadah Ibu ya, makanya ibadah korban tadi kita ulang-ulang, ibadah korban, maka dia kembali kepada fitrahnya, suci dia lagi. Kalau ibu ikut dalam rumah itu, ikut sebagai peserta ibadah korban, kembali kepada fitrah. Kasras min damihi, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufiralahu, diampuni dosa ibu sebagai peserta korban tadi. Wa zunuba ahliha, dan dosa keluarganya. Tuh, baru keluarga. Siapa keluarga situ? Suami. Kalau suami tidak ikut sebagai peserta ibadah korban, istri ikut, suami dapat ampunan dari Allah karena istri ikut. Siapa keluarga? Anak. Siapa lagi? Cucu. Siapa lagi? Mertua. Orang tua. Hebat ibadah korban itu. Satu yang ikut sebagai peserta ibadah korban, yang lain gugur. Itu yang sunnah kifayah itu dalam pandangan Imam Syafi'i. Gitu. Ya Bu ya. Orang keluarga tuh sadohnya ikut boleh, rancak mana. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Udah gua tanya Bu, boleh? Hewan yang boleh diikutkan sebagai korban. Kalau hewan sebagai peserta korban, kalau orang sebagai peserta ibadah korban. Karena orang itu dari lebih dong. Kalau peserta korban siap-siap dia lebih. Ibu namuh lebih ibu? Tidak, berarti peserta ibadah korban. Apa hewannya? Onta. Boleh untuk boleh. Kalau tidak ada Jawi tidak ada. Untuk saya bubuk mari. Di mana pe untuk tu? Boleh dari Arab jadi ya. Gitu. Dulu kan pernah ada untuk di Sukoma di Sungai Lari itu dulu. Meninggal. Nak panjang umur ada. Tidak cocok. Suhunya tidak cocok dengan sini. Onta boleh 5 tahun umur. Di segi umur. Kerbau. Kalau bahasa kampung pun kabau. Kabau boleh, boleh. Berapa umurnya? 2 tahun, boleh. Kemudian juga Jawi, sapi, sepi, boleh. Tidak boleh Jawi nak. Kalau kerbau itu 2 tahun, sapi itu 2 tahun. Ya, mohon maaf kalau ada yang senama. Tuh mainan saja. Domba Garut yang gede-gede itu, yang besar-besar itu, 1 tahun tidak boleh. Domba biasa, kami biasa 2 tahun. Dari segi umur. Dari segi umur. Kuda. Uda atau kuda? Kuda. Ya. Kalau kuda tidak ikut dalam hewan kurban.
Tapi kalau kuda boleh ikut sebagai peserta ibadah kurban. Ya, kuda itu hewan tunggangan. Ayam lah, enggak. Itik, enggak ya dah. Itik pulang batang itu nak boleh. Ya. Tapi kalau untuk mendoa boleh, enggak apa-apa. Yang penting musinnah, atau kalau dalam kata Rasul hewannya musinnah, yang tidak cacat, yang sudah dewasa. La tasbaha illa musinnah, tidak boleh diikutkan sebagai hewan korban kecuali yang musinnah, yang sudah dewasa. Dewasa itu ditandai dengan umur, ada ditandai dengan tanda-tanda alam. Tanda alamnya ada orang mengejar lawan dia. Nah, kalau lawan dia itu lah boleh lah tumbuh tanduk kalau tumbuh tanduknya lah boleh muda. Atau lah tumbuh jenggui tapi tidak sadar aja jenggui karena itu kau sadar yang jenggui dah biar kau tidak. Baik Bapak Ibu, itu dari tanda-tanda kealaman atau tanda-tanda umur. Dan yang terpenting hewannya itu yang sehat, tidak boleh cacat bawaan. Nah, ini kepada panitia, bapak-bapak, saudara-saudara, dan mencari hewan ternak, hewan kurban harus sehat. Alangkah lancarnya lebih baiknya kerjasama dengan dokter hewan karena akan dikonsumsi. Tidak boleh sakit, pincang, cacat, buta matanya, tidak boleh. Bahasa lemo, damam, dikuru wadana, kurui banam. Lalu kayu makan kok, tulang sedot mungkin dah. Makanya sehat. Cacat bawaan, kecuali kalau cacat darurat. Cacat darurat itu itulah kondisi itu. Besok pagi awak korban, malam kini nyo tiba, turun dari truk, dari mobil, dari auto, mak lompek saya nyo. Tiba dia bawa patah kaki. Balian korang punya dah muah tu. Tadi saya berangkit saya elok. So lah patah balian dari dia. Tak. Tu cacat darurat semua itu. Kalau darurat boleh, darurat pilih bahan. Atau nyo de mah henta-henta kanai paku. Kanai kacau kaki ye, luko. Tu darurat. Gila sebab tadi lubek. Tapi kalau cacat bawaan itu tidak boleh. Yang sehat, yang sege, segar bugar, yang dagingnya yang banyak, yang rancak bana. Kalau korban, nyo ada yang bertanya. Kalau tak ada ibu tanya dah. Pertanyaan sampai lain dulu kemari. Kalau jawi padusi mana tu? Padusi, betino. Boleh bu ya, boleh. Kalau tak ada nan laki-laki, tak ada yang jantan ada, boleh. Kalau jawi betino, sedualah di korban punah. Jadi mencegah kepunahan. Tapi kalau ada korban kan 20 di antara 20 itu tak ada nan laki-laki ada. Padusi do cie tambahan, tidak apa-apa, boleh. Nah, perlukan daging gitu. Tapi jangan padusi sedoai, jangan perempuan, jangan betino sedoai. Kan nanti yang akan melayan. Biasanya yang melayan tu yang betino. Jarang jawi laki-laki yang melayannya. Tidak ada dua ya, tidak ada. Jarang tu ada nama. Tidak ada. Ya bu ya. Jadi penyembelihan, syarat penyembelihan sesudah solat. Walaupun tak kajah, tidak ada istilah tak kajah tu. Walaupun awak hari raya awak contoh jatuh hari Jumaat, contoh. Awak dia tak kajah kau hari Jumaat kau kata pendek lah. Awak dah biasa solat subuh. Atau sudah subuh. Mas pakai awak jadi pada biasa siap subuh. Itu tak boleh. Man kana dzabaha udhiya qabla ayyusallu, sia yang menyembelih korban sebelum salat Idul Adha, fala yadbaha makana ukhra, maka dia harus menyembelih lagi sesudah salat Idul Adha. Kenapa? Laisa minan nuski fi syai',
sebagai penyembelihan kurban. Maka salah satu penyembelihan itu ketentuannya harus sesudah salat Idul Adha. Ya Bu ya. Nah, jadi ingin-inginlah ibu-ibu, bapak awak, tidak ada istilah tak aja. Nah, itu gunanya agama itu lupa-lupa beringinan, terlampau-lampau bersingkuhan, menginginkan. Nah, gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hukum memakan daging korban. Ini ada yang mau tanya dulu. Hukumnya dulu mungkin pernah ibu-ibu mendengar tidak boleh makan daging korban tu lebih dari 3 hari itu. Pernah ibu dengar ada? Do kan? Dulu yuk ada hadisnya itu tidak boleh memakan daging korban itu lebih dari 3 hari dulu di zaman perperangan zaman Rasul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa seperti itu? Karena kata Rasul bahwa dikala itu aku ingin sampai daging korban itu, makanan korban itu merata ke seluruh umat, ke seluruh manusia di kala itu, karena dalam kondisi genting sekali, kondisi perang. Kemudian setahun berikutnya, ya Rasul, tahun kini apakah kami tidak boleh makan daging korban lebih ada 3 hari ya Rasulullah? Boleh kata Rasul, karena dulu dalam kondisi darurat tertentu. Nah, kini boleh, dan pokok yang lainnya sudah mendapat. Nah, lagi 3 tahun daging korban itu simpan dengan kulkas, simpanlah 3 tahun itu bantu itu. Contoh mana tahu deh imai kok, imai lah. Bersimpan, kira tak suruh disudui kulkas tu. 3 tahun dah buka dah. Kulkas besar itu kan kareh tu. Lebih kareh itu dari keringkang tu mah. Boleh tak apa-apa. Tapi yang penting merata semuanya. Karena korban itu kalau dalam hadis sebagian boleh dimakan, sebagian dibagi. Dalam ilmu fikih dibagi 3. Sebagian boleh dimakan, sepertiga boleh dimakan, sepertiga lagi untuk miskin, sepertiga lagi untuk dibagi-bagikan. Dibagikan kepada siapa? Dibagikan secara lewat. Mungkin orang tempat lain, ini lo dapat lah dong. Memang benar dia belum dapat. Jujur ya, jujur. Benar-benar. Awak dari mana? Awak dari mana? Awak Manggaredah saja. Kasih dia. Boleh. Karena hari itu adalah hari merdeka. Hari untuk membebaskan dari hal-hal sifatnya nikmat Allah, kita syukuri dengan memberi. Boleh. Makanya ada panitia biasanya kan dilebihkan itu. Kalau kupon awak itu mungkin biasanya 500, dibuat 600 Yusuf Pak ya, atau 552 atau 500 sekian. Itu cadangan sebenarnya itu. Kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang ada juga kupon tiba daging lebih. Makanya strategi panitia tu kok gunanya tu hati-hati. Kemudian di tempat lain sering ada dapat laporan bagi kita. Ingat, itu adalah ibadah. Nangka dimakan, nang dikonsumsi. Jangan sampai daging jauh itu melayang-layang. Dia biasa sebui ke mana kana, udah dia, sebui di mana tu, sebui sana. Dah boleh. Nangka dimakan harus yang halal. Kalau ada makanan minuman yang tumbuh di dalam diri seseorang manusia dari makanan dan minuman haram, itu nan kadang-kadang kaja di api neraka nomor pertama. Hati-hati itu. Kalau tidak hawa jangan. Hati-hati. Maka sering kita sampaikan kepada panitia-panitia, jangan sekali-sekali, jujur sajalah. Kalau lagi hawa berumbi. Jangan coba-coba. Bapak Ibu hadirin, dan daging korban tidak boleh dijual. Mukasi dijual itu kok panitia korban boleh menjual. Tapi kalau ibu ingin menjual, contoh kan, ibu dapat jatah contohnya kulit. Bu, ke kulit saya. Kulit, tidak pandai aku mau anda ibu kan.
Baca cara ibu salah, ibu pulang. Ndak pandai yang bodoh pak. Baca cara tu pak. Tu toke tu ah. Ibu gitu din. Pak toke. Bali yang nama dia. Deh. Tu ibu jual tu. Ibu yang punya boleh. Ini yang tak boleh panitia yang jual. Yang anehnya alun tangga kuli itu dari jauh itu. Piti le terima. Tempat lain. Sekolah tempat lain. Tempat lain. Alun tangga dari jauh itu. Boleh saja jauh itu baru. Jauhin terima di mana baru. Piti le terima. Balik dia saja. Dia berapa? Ya. Nang kalama dewe ibadah. Enggak boleh. Mamba'al jildan udhiyah, siapa yang menjual kulit, dijelas hadisnya. Manba'a jildan udhiyah, siapa yang menjual kulit hewan kurban. Maksudnya yang menjual itu bukan ibu tadi itu di panitia. Maka fala udhiyah lahu, tidak ada kurban baginya. Dijelas ini hadisnya. Jadi makanya awak panitia awak lakukan salah sebaik-baiknya agar ibadah kita diijabah makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis ada yang bertanya, oh boleh. Dan ada masalah kita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Ini hadis sahih. Ali itu sahabat Rasul. Apa kata Imam Ali radhiyallahu an? Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku an aku ma'ala budni, untuk membagi-bagikan korban Rasul. Ya Ali, ini korbanku, tolong selenggarakan, tolong bagikan. Fa uqsima jilalaha wa juludaha, maka aku selenggarakan, aku bagikan semuanya, termasuk jilal. Jilal itu panutui. Itu kalau onta dia te untuk tu ada panutuinya sampai dua-dua itu atau bajunya tu supaya tidak kedinginan di padang pasir, itu dibagikan dari Imam Ali. Wa juludaha, dan kulit-kulitnya dibagikan semuanya. Jadi sadwalah bagian. Wa amarani, dan aku diperintahkan, kata Imam Ali, apa? An la u'tiyal jazzara min hasyai, untuk tidak memberi upah kepada tukang semli, tukang jagal, tukang bantai, minha, daripadanya, nya itu korban, daging korban dari jawi tadi itu, syai, sedikit pun. Wa qala, beliau menyatakan, Rasul menyatakan, nahnu nu'ti min indina, boleh tukang dabiah diupah, boleh, boleh dikasih makan, boleh, boleh diagiah daging, boleh, tapi nu'ti min indina, dari sisi kami, bukan dari jauh tadi. Dari sisi kami, gue mau kasih pas habis ya. Contoh, awak korban siko contohnya kan 1.2.600.000. Mungkin ada beko di balian kajawi itu 2.500.000. Nan 100 ile kan ada sisi itu. Maka pakailah nan 100 itu untuk bali nasi bungkui, penyelenggaraan, biaya-biaya yang lain. Atau mungkin di sisuan 200. Kalau enggak, mungkin di kanduan lagi 200 seorang menyumbang untuk bali penyelenggaraan ibadah korban itu. Kan bapak-bapak karajo itu kan butuh minum, butuh makan, parik lapar, atau ingin selanjung siko bali jawi cie lai, tidak perlu memenuhi syarat korban doh, tidak perlu muah doh, bali saya melempai juta atau 5 juta, dabiah tu boleh, tapi tidak mengaduh nan korban tadi, karena syai sedikit pun tidak boleh. Ini hadisnya sahih dan jelas. Itu teknis penyelenggaraan saja lagi itu. Karena dari tempat lain menyampaikan kalau kami ambil daging korban itu untuk makan bersama, tidak boleh. Kenapa? Kalau ingin mengambil jo, 1 pasal 2 lah dulu, atau langkah terakhir
Langkah terakhir, Bu, halo, dengar ibu ya, langkah terakhir. Peserta korban contoh dapat 2 kilo saja, 2,5 seorang, 6,5 dikumpulan. Kok untuk awak sanjung lah, berarti ibu bekon ni mau 2 kilo lah nyo. Boleh, boleh, karena hak ibu lah dia giat. Itu teknis sebenarnya tu. Tapi yang diambil di awal tu yang tak boleh, karena belum menjadi hak milik. Tapi kalau dia giat ke ibu pulangan 1/2 kilo seperempek. Aku seperempek wah untuk ya boleh, tak ada masalah. Atau kuli ibu balik ke panitia. Nak pandai awak ada pak salah tolong jual ni. Awak piti sila buat jadi. Pak jual, dia piti ibu. Boleh, tak ada masalah. Kan teknis saja. Tidak ada yang tak bisa. Nampak kok, awak jangan keluar daripada jalur. Tapi yang korban tu boleh-boleh, belum boleh diambil, dibagikan. Apalagi tadi maka di awal kecian, tidak boleh ada kaki melayang bagai, kapalo hilang bagai. Ada pangga kadang ku hilang, kenapa ya? Kaki sampai kok 3 tinggal aja. Entahlah kemana, banyak lansi itu mah. Tidak boleh. Selagi bapak kita makan itu tuh tidak halal itu. Hati-hati, karena makanan bagi kita dan kewajiban makan anak istri kita. Baik, demikian saja Bapak Ibu, karena waktu Isya kita sudah masuk. Ini hadis-hadis yang menjelaskan ketentuan Allah dan Rasul agar kita lebih baik dalam penyelenggaraan ibadah korban kita. Demikian saja, alhamdulillah, ilal liqa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, merujuk kepada aturan Allah dan Rasul. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرق